Halo, apa kabar pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program yang menghadirkan informasi seputar dinamika parlemen di Indonesia, yaitu dari Kompleks Parlemen. Selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan informasi seputar lembaga legislatif yang ada di Kompleks Parlemen Senayan, yaitu MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Bersama saya, Muhammad Turilham, dan rekan saya. Tentu saja bersama saya, Angga Naklar. Ini pemirsa, langsung saja. Berikut adalah informasi yang telah kami himpun dari Kompleks Parlemen. Pemirsa, berita pertama datang dari pimpinan DPR RI, tepatnya Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal, yang menyoroti pentingnya calon pekerja migran Indonesia untuk berangkat dan bekerja sesuai prosedur. Nah, dalam kunjungan ke Kabupaten Bandung Barat ini, pemirsa, Wakil Ketua DPR RI menekankan agar perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia mengirimkan calon PMI secara prosedural. Ini lebih lanjut, Cucun Ahmad juga menambahkan agar perusahaan penempatan PMI tidak menarik pungutan apapun karena negara sudah menyiapkan skema pembiayaan yang cukup ringan. Selain itu, Wakil Ketua DPR RI juga menghimbau agar masyarakat selalu berhati-hati dan waspada ketika bekerja di luar negeri agar tidak terkena scam atau penipuan. Selengkapnya, berikut informasi yang dihimpun tim TVR Parlemen. Jawa Barat menjadi provinsi ketiga terbanyak yang mengirimkan pekerja migran Indonesia atau PMI, yaitu sebanyak 61.236 orang atau sekitar 20,73% dari total PMI yang diberangkatkan sepanjang tahun 2024. Menyikapi itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Samsurijal menekankan pentingnya seluruh calon PMI asal Jawa Barat berangkat dan bekerja secara prosedural. Cucun memberikan peringatan keras pada semua pihak yang terlibat dalam proses pengiriman dan penempatan PMI, terutama perusahaan penempatan PMI atau P3MI. Para pihak tersebut diimbau tidak memanfaatkan kondisi warga yang sedang membutuhkan pekerjaan dengan mengirimkan tenaga kerja tidak prosedural atau secara ilegal. Cucun juga mengingatkan, calon PMI jangan dikenakan pungutan apapun karena negara melalui Kementerian PPMI sudah menyiapkan skema pembiayaan yang lebih ringan, sehingga beban biaya keberangkatan tidak memberatkan calon PMI maupun keluarganya. Pemerintah sudah hadir melalui Dinas Tenaga Kerjanya, kemudian juga Kementerian P2MI, mewanti-wanti kepada semuanya, terutama para agen-agen, tolong orang yang lagi butuh, jangan sampai mereka itu sebetulnya bisa skemanya banyak. Jangan misalkan sekarang dipungutin, uangnya diminta bayaran sekian-sekian, kemudian nanti dengan beban pengembalian yang banyak. Padahal negara sudah hadir melalui skema KUR. Nanti kita akan bantu skema KUR-nya untuk para pekerja migran. Nanti bisa bagaimana mereka juga mencicil mengembalikan uang yang bekas mereka berangkat ini tidak menjadi beban buat keluarganya. Cucun Samsurijal juga kembali mengimbau masyarakat, khususnya di Jawa Barat, selalu berhati-hati dan waspada saat bekerja di luar negeri agar tidak mengalami kasus penipuan oleh warga negara setempat. Dari Jawa Barat, Nurbani, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita berharap ini terkait dengan pekerja migran Indonesia bisa mendapatkan kemudahan dan kelancaran untuk dapat bekerja di luar negeri dan tentunya secara prosedural ataupun legal, ya Ilham. Ya, betul sekali Anggun. Dengan adanya pengawasan dari berbagai pihak termasuk DPR RI, semoga kasus-kasus pekerja migran Indonesia non-prosedural bisa diminimalisir. Selanjutnya pemirsa, ada informasi dari Komisi 12 DPR RI yang menyoroti rendahnya konsumsi listrik per kapita di Indonesia. Nah, konsumsi listrik per kapita di Indonesia ini masih berada jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Pemirsa, padahal menurut Wakil Ketua Komisi 12, tingkat konsumsi listrik merupakan salah satu indikator kemajuan suatu bangsa. Komisi 12 kemudian menyebutkan bahwa salah satu penyebab rendahnya konsumsi listrik ini adalah akibat dari distribusi listrik yang tidak merata. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 12 DPR RI menyoroti rendahnya konsumsi listrik per kapita di Indonesia yang baru mencapai sekitar 1.400 kWh atau kWh per tahun. Angka ini jauh tertinggal dari Malaysia, Singapura, hingga Brunei Darussalam yang sudah melampaui 5.000 kWh per kapita. Dalam kunjungan kerja ke Sumatera Selatan, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan tingkat konsumsi listrik merupakan salah satu indikator kemajuan suatu bangsa. Ia menilai Indonesia perlu percepatan pembangunan infrastruktur energi agar dapat mengejar ketertinggalan. Bandingkan dengan Malaysia, apalagi Singapura yang
sudah 8.000, Brunei Darussalam sudah 9.000 kWh per kapita. Itu salah satu parameter bagaimana sebuah masyarakat maju, salah satunya dalam konteks konsumsi listrik per kapita. Maka akan kita tingkatkan konsumsi listrik sehingga elektrifikasi sudah kita mulai di vehicle, di kendaraan misalnya, termasuk alat rumah tangga dan sebagainya. Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI, Dewi Justisiana menilai rendahnya konsumsi listrik di Indonesia bukan disebabkan keterbatasan pasokan, melainkan distribusi yang belum maksimal. Pasalnya, banyak desa di Sumatera Selatan yang belum terfasilitasi aliran listrik. Nantinya semua output dari semua pembangkit listrik IBT yang sudah ada bisa disalurkan secara adil dan merata kepada penggunanya. Dan ini tentunya sejalan dengan asta-cita Pak Presiden bahwa kita didorong untuk lebih menggunakan energi hijau tersebut. Dari Sumatera Selatan, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, jika melihat dari informasi tadi, sebenarnya pasokan listrik itu berlimpah. Namun distribusi dan penggunaannya belum maksimal nggak sih, Ilham? Ya, betul sekali, Anggun. Kita harapkan aliran listrik ini bisa terdistribusi secara maksimal hingga seluruh desa di tanah air mampu merasakan manfaat dari listrik. Selanjutnya, pemirsa, ada informasi dari Komisi 10 DPR RI yang mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Nah, ini di sini Komisi 10 DPR RI menegaskan agar hasil BRIN digunakan sebagai pijakan oleh pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dengan tepat sasaran. Nah, ini sebagai contoh, Komisi 10 DPR RI mengungkapkan hasil riset BRIN terhadap potensi pangan lokal dapat digunakan untuk menangani stunting di daerah. Komisi 10 DPR RI juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hasil riset BRIN agar terwujud kebijakan publik yang efektif. Mari kita simak informasi selengkapnya. Komisi 10 DPR RI mendorong peran Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui hasil risetnya dalam mendukung program prioritas pemerintah dan memastikan setiap kebijakan berbasis data akurat. Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Gunung Kidul, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menegaskan, riset BRIN diperlukan untuk mendukung penyusunan kebijakan daerah secara tepat sasaran. Sebagai contoh, dalam penanganan stunting, menurutnya, hasil riset BRIN dapat dijadikan acuan pemerintah daerah. Mai Esti juga mendorong BRIN melakukan riset terhadap potensi pangan lokal khas Gunung Kidul. Ia menilai penelitian tersebut strategis untuk mendukung program ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Nah, tadi yang kemudian saya cari belum ketemu adalah selama ini kita menikmati yang namanya Diwol, yang namanya Gadot, tapi itu malah enak. Tetapi kita belum ngerti kandungan gizi yang ada di situ berapa. Jangan sampai masyarakat Gunung Kidul yang juga penikmat Diwol dan Gadot itu menikmati sesuatu yang enak di mulut. Tetapi bagaimana kandungan gizinya? Bagaimana dengan apakah ada zat-zat yang seharusnya tidak bisa dimakan, misalnya begitu. Kita dalam rangka kalau bisa makanan yang menjadi khas Gunung Kidul ini juga mempunyai kelebihan selain rasa yang enak. Mai Esti menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memanfaatkan hasil riset BRIN dengan harapan akan mempercepat terwujudnya kebijakan publik yang efektif. Untuk itu, Komisi 10 DPR RI berkomitmen mendorong penambahan anggaran riset agar ruang gerak BRIN semakin optimal. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tentunya hasil riset dari BRIN ini sangat penting karena dapat dijadikan pijakan dalam mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan bukti ilmiah. Sepakat sekali, Anggun. Apalagi di tengah persaingan global yang sangat kompetitif ini, tentunya riset juga memperkuat daya saing nasional. Baik, pemirsa, usai jeda berikut akan kami hadirkan informasi seputar Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Untuk itu, tetaplah di TVR Parlemen.
Halo pemirsa TV Parlemen, pada segmen sebelumnya telah kita simak berbagai informasi dari DPR RI. Kini kita simak ragam informasi yang datang dari Dewan Perwakilan Daerah DPD RI. Ada info terbaru apa aja nih Anggun? Baik, ini terkait dengan informasi menarik datang dari DPD RI yang menggelar gala dinner pada acara Dunia Melayu Dunia Islam, di mana ini biasa disebut DMDI Konvensi Internasional yang ke-23 di Kompleks Parlemen Senayan. Ini terkait dengan Ketua DPD RI Sultan B. Najmuddin di sini menyebutkan bahwa forum tersebut merupakan momentum penting untuk memperkuat identitas dan kontribusi masyarakat Melayu dalam membangun peradaban Islam modern. Ya, kemudian pada pertemuan tersebut, Sultan yang juga didapuk sebagai Ketua Dewan Penasihat DMDI Dunia berupaya untuk membangkitkan kembali sejarah kebesaran Melayu. Lebih lanjut, Sultan juga menekankan bahwa pertemuan ini bukan hanya sekedar ajang silaturahmi, tetapi juga ruang strategis untuk memperkuat kerjasama lintas bangsa di berbagai sektor. Selengkapnya, berikut informasi yang kami himpun dari DPD RI. Ketua DPD RI Sultan B. Najmuddin menegaskan pentingnya bangsa-bangsa Melayu Islam untuk kembali meneguhkan jati diri sebagai kekuatan moral dan kultural di tengah dunia yang semakin berkembang. Dalam Gala Dinner Dunia Melayu Dunia Islam Convention Internasional ke-23 di Kompleks Parlemen Senayan, Sultan B. Najmuddin yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat DMDI Dunia menilai pertemuan ini menjadi momentum berharga untuk memperkuat identitas dan kontribusi masyarakat Melayu dalam membangun peradaban Islam modern yang terbuka, toleran, dan semakin maju. Jadi DMDI ini melaksanakan convention yang ke-23, kali lagi dihadiri oleh hampir seluruh pengurus DMDI seluruh Indonesia dan 18 negara. Besok kita opening ya di Hotel Borobudur. Kita akan buat sejarah besar Melayu itu muncul kembali ya, agar bukan hanya sejarah-sejarah yang lain, tapi Melayu itu kalau nggak kami angkat sebagai anak cucu Melayu, sebagai orang-orang yang berketurunan di Melayu, kita khawatir nanti lama-lama Melayu itu ditinggalkan. Ia menegaskan DMDI bukan sekedar ajang silaturahmi, tetapi wadah strategis untuk mempererat kerjasama lintas bangsa di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya, berlandaskan nilai-nilai luhur Melayu Islam. Sebagai bentuk nyata komitmen tersebut, DPD RI telah mengajukan RUU Masyarakat Hukum Adat untuk memastikan perlindungan terhadap hak, budaya, dan wilayah hidup masyarakat adat di seluruh Indonesia. Sultan meyakini semangat kebesaran Melayu harus terus dihidupkan sebagai warisan yang relevan dengan zaman, sekaligus sumber inspirasi bagi peradaban dunia. Ia berharap Konvensi Dunia Melayu Dunia Islam menjadi ruang kolaborasi yang memperkuat jejaring global, menumbuhkan solidaritas, dan meneguhkan kembali peran Melayu Islam sebagai kekuatan yang meneduhkan, mempersatukan, dan membawa cahaya bagi dunia. Helena Fernandes, Andrianto, Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Sama berharap nih Ilham terkait dengan melalui konvensi ke-23 Dunia Melayu Dunia Islam ini, bangsa Melayu Islam dapat menjadi jangkar peradaban di tengah gelombang perubahan. Setuju sekali Anggun, karena sejarah juga mencatat kebesaran bangsa Melayu yang begitu kaya, bukan hanya dalam bidang sastra, tetapi juga dalam lintasan peradabannya yang panjang. Pemirsa, informasi selanjutnya datang dari anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat yang menerima audiensi Forum Daerah Otonomi Baru atau DOB Kabupaten Tompotika, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, ini pada pertemuan tersebut DPD RI mengapresiasi kembali seluruh pihak yang telah bekerja sama mendorong lahirnya DOB Tompotika, mulai dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hingga DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Lantas lebih lanjut, Senator DPD RI menyatakan perjuangan membentuk DOB Tompotika sejalan dengan semangat desentralisasi dan juga pemerataan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dan berikut informasi selengkapnya. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Sulawesi Tengah, Andika Mai Rizal Amir, bersama anggota DPD RI Sulawesi Barat, Jupri Mahmud, menerima audiensi dari Forum Daerah Otonomi Baru, Kabupaten Tompotika, Sulawesi Tengah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Pada pertemuan tersebut, Andika mengatakan meskipun masih ada moratorium dari pemerintah saat ini, perjuangan pemekaran DOB Tompo Tika mencerminkan tekad dan aspirasi rakyat untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah calon daerah baru. Waktu rapat sama Kemendagri untuk menyampaikan pesan bahwa moratorium ini harus dibuka. Kalau memang memungkinkan dibuka, tidak sekaligus tapi mungkin bertahap. Ada tahap-tahap moratorium, jadi tidak menumpuk semua karena memang kalau dibiarkan seperti ini terus banyak DOB baru yang tidak terrealisasi. Pada kesempatan yang sama, Senator asal Sulawesi Barat Jupri Mahmud menyatakan moratorium masih menjadi tantangan bagi pemekaran daerah, namun ia berpendapat bahwa pemekaran wilayah harus dipandang sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, memperpendek rentang kendali pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan daerah. Ketua, bahwa memang ada tantangannya ini sekarang ini, karena memang pada masa moratorium. Pak Andika ini dengan saya ini betul-betul konsep untuk bagaimana tugas-tugas kami menerima aspirasi dari masyarakat. Sebagai perwakilan daerah, DPD RI terus berkomitmen untuk terus mengawal proses pemekaran calon DOB Tompo Tika agar mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juan Turpin Adi Nugroho, Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Kita harapkan bersama ya Anggun, berbagai usulan pembentukan daerah otonomi baru di seluruh wilayah Indonesia segera diperhatikan dan keran DOB segera dibuka oleh pemerintah pusat. Nah, ini aku bersepakat sekali Ilham, karena daerah otonomi baru ini bukan hanya tentang pemekaran daerah administratif semata, tapi juga tentang memperjuangkan pemerataan pelayanan publik dan pembangunan yang lebih baik lagi. Setuju sekali Anggun. Baik pemirsa TVR Parlemen, kita akan jeda sejenak. Namun jangan kemana-mana, karena usai jeda akan kami hadirkan informasi seputar kinerja DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi. Sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR Parlemen. Masih dari Kompleks Parlemen, pemirsa, di segmen kali ini kita akan menghadirkan informasi seputar perkembangan kinerja legislasi DPR RI. Nah, ini kilas legislasi pertama datang dari penyusunan rancangan undang-undang penyiaran oleh Komisi 1 DPR RI. Ini beberapa substansi yang diatur dalam revisi undang-undang penyiaran ini, pemirsa, diantaranya adalah penguatan kewenangan lembaga penyiaran dan juga pengaturan konten yang mengedukasi dan bermanfaat bagi masyarakat. Komisi 1 mengungkapkan, RUU penyiaran harus disusun dengan penuh hati-hati dan penuh ketelitian agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara KPI dan Komdigi. Selengkapnya, berikut informasi yang dihimpun Tim Liputan TVR Parlemen. Komisi 1 DPR RI berupaya melakukan revisi Undang-Undang Penyiaran dengan memperkuat dan mengatur kewenangan lembaga penyiaran, serta mendorong konten dan keseragaman isi siaran yang mengedukasi dan bermanfaat bagi masyarakat. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengungkapkan, berdasarkan penyaluran sinyalnya penyiaran dibagi menjadi dua kategori, yaitu analog dan digital, di mana kategori tersebut memiliki perbedaan pada kualitas audio, gambar, dan kekuatan jaringan. Pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran perlu dilakukan ketelitian dan kehati-hatian agar mampu mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Komisi Penyiaran atau KPI dengan Komdigi dalam kajian definisi penyiaran digital secara luas. Jadi semua platform-platform ini yang konvensional harus ada izin, yang digital pun juga harus ada izin. Kalau nggak ada izin ya tidak boleh beroperasi, kan hakikatnya seperti itu. Maka tadi saya juga sampaikan terhadap teman-teman dari radio swasta yang belum punya izin, itu nggak boleh diberikan, harus disurati. Itulah tugas KPID untuk mengatakan mereka tidak boleh beroperasi sampai mereka mendapatkan izin. Izin itu adalah rohnya mereka untuk bergerak. Nah, itu yang kalau misalnya mereka masih tersandung oleh Perda, dan dalam Undang-Undang Penyiaran yang baru ini diharapkan bisa menjadi sapu jagat, bisa mengakomodir semuanya. Melalui RUU Penyiaran ini akan dilakukan harmonisasi peraturan agar terciptanya ekosistem yang adil dan kompetitif. Dari Surabaya, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan.
Kita sama-sama harapkan rancangan undang-undang penyiaran yang disusun ini nantinya bisa menjadi regulasi yang kembali mengatur kewenangan lembaga penyiaran secara jelas dan tentunya tidak tumpang tindih, Ilham. Iya, betul sekali Anggun. Dan tentunya RUU penyiaran ini juga bisa menjadi payung hukum untuk memerangi informasi hoax yang menyesatkan dan merugikan masyarakat. Beralih ke informasi kinerja legislasi DPR RI lainnya, yaitu pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP. Nah, ini dalam penyusunan rancangan Undang-Undang KUHAP, Komisi 3 DPR RI berkomitmen untuk mengedepankan pendekatan partisipatif tidak hanya dari pandangan akademik namun juga pengalaman praktisi di lapangan. Nah, terkait dengan Komisi 3 DPR RI pun menekankan kondisi real di lapangan menjadi bahan evaluasi perbaikan KUHAP untuk memberikan proses hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Komisi 3 DPR RI juga menambahkan bahwa RUU KUHAP ini yang nantinya diharapkan dapat menjawab perkembangan zaman dan dinamika hukum di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 3 DPR RI menegaskan komitmen untuk mengedepankan pendekatan partisipatif yang tidak hanya meminta pandangan akademik tetapi juga menggali langsung pengalaman praktisi hukum di lapangan dalam menggenjot penyusunan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP. Saat kunjungan Komisi 3 DPR RI ke Pangkal Pinang, Bangka Belitung, anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan, menekankan pentingnya evaluasi terhadap implementasi KUHAP, terutama dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. Menurutnya, KUHAP seharusnya menjadi instrumen yang memberikan pembelajaran bagi warga negara bagaimana proses hukum berjalan adil. Kita tidak sedang mendiskusikan siapa mendapat power apa bagi Anda semua. Bukan. Kita sedang mendiskusikan warga negara yang akan kita rampas haknya atas nama hukum. Kan di situ nih. Jadi bukan soal penyidik utama, tidak utama, hampir setengah, hampir penuh. Bukan. Menurut saya, kita semua pada waktunya akan menjadi warga negara yang juga menjadi objek dan subjek hukum. KUHAP sudah digunakan selama 40 tahun sebagai pedoman dalam proses penegakan hukum di Indonesia, sehingga perlu diperbarui mengikuti perkembangan zaman dan dinamika hukum di Indonesia. Komisi 3 DPR RI berharap revisi Undang-Undang KUHAP menjadi produk hukum yang lebih adaptif, solutif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta aparat penegak hukum sebagai pengguna utama dari RUU tersebut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Adila Febianto, TVR Parlemen melaporkan. Tentunya jika melihat revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP ini yang sudah berusia 40 tahun ini sangat penting karena ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Benar nggak sih, Ilham? Iya, betul banget. Di sini juga kita bisa lihat gimana sih Komisi 3 DPR RI juga melibatkan berbagai pihak untuk mendapatkan masukan terkait substansi RUU KUHAP sehingga nantinya didapatkan produk hukum yang komprehensif dan berkeadilan. Selanjutnya, ada informasi seputar penyusunan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Ini dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini, Komisi 10 DPR RI telah menyerap aspirasi dari berbagai pihak termasuk dari organisasi pendidikan. Nah, terkait dengan hal ini, salah satunya masukan dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini adalah perihal anggaran dan arahan pembangunan pendidikan nasional, pemirsa. Untuk itu, Komisi 10 DPR RI menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus diarahkan untuk membangun sistem pendidikan nasional yang menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing. Selengkapnya, berikut informasi yang diliput TVR Parlemen. Komisi 10 DPR RI telah mendengarkan berbagai masukan dari organisasi pendidikan terkait penyusunan RUU Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Di antaranya menyangkut soal pembiayaan dan arah pembangunan pendidikan nasional. Anggota Komisi 10 DPR RI, Muhammad Nur Purnama Sidi, menilai pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan amanat pasal 31 Undang-Undang 1945. Menurutnya, anggaran dan program pendidikan yang ada belum membangun sistem pendidikan yang baik. Bergantinya kurikulum setiap era pemerintahan dinilai turut menghambat perkembangan pendidikan di Indonesia.
Pemerintah belum bisa melaksanakan pasal 31 Undang-Undang Dasar terkait dengan bagaimana negara menyiapkan pembiayaannya, menyiapkan sistem pendidikannya, termasuk kemudian memenuhi seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam kita membangun sistem pendidikan nasional. Jadi mereka melihat bahwa program dan anggaran pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah itu belum membangun sebuah sistem pendidikan yang baik. Nah, termasuk beberapa isu misalnya terkait dengan kurikulum yang selalu berubah ketika kemudian berubah menteri dan berubah presiden. Komisi 10 DPR RI menegaskan tujuan pendidikan nasional harus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, bukan sekedar menyesuaikan proyek dengan anggaran semata. Selanjutnya, masukan dari berbagai organisasi pendidikan ini akan menjadi bahan pertimbangan DPR dalam pembahasan RUU Sisdiknas. Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Tentunya arah pendidikan nasional harus ditujukan untuk peningkatan SDM yang berkualitas dan juga berdaya saing tinggi. Ya, betul sekali Anggun. Apalagi di tengah ketatnya persaingan global, tentunya juga dibutuhkan sumber daya manusia yang dapat bersaing. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak ini, namun jangan kemana-mana karena usai jeda kami akan hadirkan kembali informasi seputar parlemen lainnya. Sesaat lagi, tetaplah di TVR Parlemen. Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dari Kompleks Parlemen. Kali ini ada informasi dari Komisi 8 DPR RI yang melakukan kunjungan ke Sentra Palamarta Cilandak, Sukabumi. Dalam kunjungan tersebut, Komisi 8 DPR RI juga menyoroti pembangunan sekolah rakyat dan kemudian meninjau secara langsung pelayanan dan pemberdayaan warga binaan. Nah, ini secara spesifik Komisi 8 DPR RI mengapresiasi kembali program pendampingan intensif dan pelatihan keterampilan yang diberikan oleh Sentra Palamarta. Di sini disebutkan juga Komisi 8 DPR RI menilai dengan program ini akan sangat efektif untuk proses pemulihan pasien secara signifikan. Tentunya ini diharapkan warga binaan dapat mandiri serta berdaya di tengah masyarakat. Lebih lanjut lagi, Komisi 8 DPR RI juga mendorong masyarakat untuk memberikan dukungan nyata dengan membeli produk-produk hasil karya warga binaan. Selengkapnya, berikut informasi yang dihimpun tim TVR Parlemen. Kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI ke Sentra Palamarta Cibadak, Sukabumi tidak hanya meninjau pembangunan sekolah rakyat, tapi juga memberikan perhatian pada pelayanan dan pemberdayaan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Abdul Aziz Saifuddin mengapresiasi pelayanan serta fasilitas yang diberikan Sentra Palamarta yang saat ini menangani hampir 160 pasien. Menurutnya, pendampingan dan pelatihan keterampilan yang dilakukan telah membantu proses pemulihan pasien agar dapat kembali berinteraksi dan berdaya di tengah masyarakat. Metode bagaimana pemulihan ODGJ dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, fasilitas kedokterannya juga bagus juga. Dia juga bekerjasama dengan rumah sakit. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri menilai Sentra Palamarta bukan hanya tempat rehabilitasi, tetapi juga pusat ekonomi kreatif. Ia secara langsung membeli sejumlah produk karya warga binaan seperti batik, keset, dan pot sebagai bentuk apresiasi atas kemandirian mereka. Abidin mendorong masyarakat untuk turut mendukung dengan membeli produk-produk hasil karya warga binaan yang dipasarkan di showroom Sentra Palamarta. Ia berharap produk ini dapat menjadi bagian dari ekonomi kreatif nasional yang memperkuat peran Sentra Palamarta dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan para penerima manfaat. Satu upaya kita untuk memanfaatkan hasil karya saudara-saudara kita, dan memang perlu disiarkan. Kalau lewat sini mampirlah ke sini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Ade Pertiwi, TVR Parlemen melaporkan. Ini kita berharap terkait dengan adanya program pendampingan intensif dan pelatihan keterampilan ini, warga binaan di Sentra Palamarta dapat berkarya dan juga mandiri di tengah masyarakat. Ya, betul sekali Anggun. Sepakat, tentunya perlu dukungan semua pihak untuk dapat membuka kesempatan baru bagi para warga binaan untuk kembali berdaya dan berkontribusi bagi bangsa. Selanjutnya,
Ada informasi dari Komisi 11 DPR RI yang mengapresiasi kebijakan OJK dalam menurunkan co-payment atau batas maksimal tanggungan peserta dalam skema pembagian risiko pada asuransi kesehatan. Nah, ini kebijakan ini dituangkan dalam rancangan peraturan OJK tentang penguatan ekosistem asuransi kesehatan. Ini ada dari Komisi 11 DPR RI menilai bahwa kebijakan tersebut berdampak positif bagi ekosistem keuangan dan membuka ruang pertumbuhan bagi pasar asuransi swasta. Dan juga tidak hanya menurunkan batas co-payment asuransi kesehatan, dalam peraturan tersebut, OJK juga mengganti istilah co-payment menjadi pembagian risiko atau risk-sharing. Selengkapnya, berikut informasi dari Kompleks Parlemen. OJK akan menurunkan batas maksimal tanggungan peserta dalam skema pembagian risiko atau co-payment pada asuransi kesehatan menjadi 5% dari total pengajuan klaim. Hal tersebut akan dituangkan dalam rancangan peraturan OJK tentang penguatan ekosistem asuransi kesehatan. Anggota Komisi 11 DPR RI mengapresiasi penetapan kebijakan tersebut yang merupakan upaya dan sinergi Komisi 11 DPR bersama OJK sebagai penguatan sektor asuransi nasional. Habib Idrus menyebut, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada ekosistem keuangan negara, melainkan juga memberi ruang bagi pertumbuhan pasar asuransi swasta. Keputusan ini membuat pelaku industri, termasuk tenaga pemasaran dan agen asuransi swasta menjadi lebih optimis karena prospek penjualan menjadi lebih baik dibandingkan ketika OJK menerbitkan ketentuan co-payment asuransi sebesar 10%. Hal ini bisa tidak membebani APBN kita. Di saat yang sama juga, ya, kita bisa menumbuhkan pasar asuransi swasta jauh lebih baik. Artinya kawan kami yang mungkin saat ini bekerja sebagai penjual atau marketing di asuransi swasta bisa menarik napas lega karena jualannya saat ini bisa jauh lebih baik. Pada Komisi 11 DPR RI, pihak OJK menyampaikan co-payment bukan kewajiban melainkan pilihan. Masyarakat bisa membeli produk asuransi kesehatan tanpa fitur pembagian risiko atau memilih produk dengan skema co-payment yang menawarkan premi lebih rendah. Selain menurunkan besaran co-payment asuransi, OJK juga akan mengganti istilah co-payment dengan penggunaan pembagian risiko atau risk-sharing. Halim dan Angga, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, tentunya kebijakan ini memberi angin segar bagi dunia asuransi kesehatan ya, Anggun ya. Iya, benar banget nih Ilham, karena kebijakan ini dapat mendorong terciptanya industri asuransi yang lebih sehat, kompetitif, dan tentunya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kita akan beralih ke berita selanjutnya pemirsa, ya, ini mengenai isu penguatan ketahanan pangan nasional yang kembali menjadi sorotan Komisi 4 DPR RI. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Selatan, Komisi 4 DPR RI kemudian memberikan dukungan dalam pengembangan pertanian di lahan rawa. Komisi 4 DPR RI meninjau secara langsung potensi lahan rawa yang dinilai cocok untuk ditanami padi dengan memanfaatkan teknologi pertanian dan benih lokal. Di samping itu pemirsa, Komisi 4 DPR RI juga menekankan kembali pentingnya pengembangan untuk memperkuat strategi pengelolaan lahan rawa yang modern dan juga berkelanjutan. Berikut informasi yang dihimpun tim TVR Parlemen. Komisi 4 DPR RI mendorong pengembangan lahan pertanian rawa, khususnya padi apung di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan kerja ke Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa, anggota Komisi 4 DPR RI Agus Ambojiwa mengatakan, saat ini Badan Riset Teknologi Pertanian sedang berusaha memanfaatkan lahan gambut untuk berbagai macam produk pertanian. Dari riset yang dilakukan, rawa yang ada di Kalimantan Selatan cocok untuk ditanami padi. Agus Ambo menambahkan, hasil yang didapat dari pengembangan teknologi pertanian lahan rawa ini cukup memuaskan. Dengan teknologi dan benih lokal yang cocok dikembangkan, dapat menghasilkan hingga 3 ton untuk 1 hektar sawah. Ternyata rawa di sini cocok untuk ditanami padi dan hasilnya kita lihat cukup menjanjikan, dan komoditi padinya pun juga komoditi yang cocok dikembangkan oleh balai peneliti di sini ya, dan hasilnya cukup memuaskan sampai 3 ton 1 hektar. Ini artinya teknologi lokal atau benih lokal pun bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan sawah-sawah di khususnya tanaman rawa tadi. Di samping itu, anggota Komisi 4 DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan, kunjungan kerja Komisi 4 bertujuan untuk melihat secara langsung pengembangan pertanian rawa di Kalimantan Selatan. Kami datang kemari untuk melihat secara langsung bagaimana pertanian yang dilakukan, khususnya pertanian di
rawa. Dan ini penting karena di sini pusat penelitian dan pusat benih unggul yang akan disebarkan ke seluruh Indonesia, baik yang rawa maupun padi di sawah biasa. Dari Kalimantan Selatan, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Kita berharap semoga pengembangan pertanian dan lahan rawa ini mampu meningkatkan produktivitas pangan nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah. Ya, sepakat Anggun. Tentunya juga pengembangan pertanian di lahan rawa ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak ya. Dan juga penggunaan teknologi pertanian yang mumpuni juga. Nah ini pemirsa, usai jeda berikut kita akan hadirkan informasi seputar parlemen lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di TVR Parlemen. Ya, kembali lagi dari Kompleks Parlemen. Pemirsa, dalam kunjungan kerja ke Kota Semarang, Jawa Tengah, Komisi 7 DPR RI memberi perhatian khusus pada usaha batik mangrove di Kampung Wisata Maloni. Nah, di sini Komisi 7 DPR RI mendorong agar pemerintah Kota Semarang meningkatkan promosi produk batik mangrove dengan menggunakan berbagai platform. Selain itu, pemirsa, Komisi 7 juga menghimbau agar Pemkot memberi kemudahan akses permodalan bagi para pengrajin batik mangrove dengan bunga yang cukup rendah. Komisi 7 DPR RI juga kemudian menambahkan bahwa batik mangrove ini berpotensi menjadi produk ekonomi kreatif unggulan Semarang yang juga dapat menarik wisatawan. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah Kota Semarang meningkatkan promosi serta memberikan akses permodalan termasuk bagi pengrajin batik mangrove Kampung Wisata Malon untuk meningkatkan kesejahteraan pengrajin dan keberlanjutan usaha batik daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendorong pemerintah kota lebih gencar mempromosikan produk batik Malon melalui berbagai kanal, mulai dari media sosial hingga lokasi strategis seperti bandara, pelabuhan, stasiun kereta, dan rest area jalur lintas Jawa. Ia menilai diperlukannya pendampingan pengrajin Kampung Wisata Malon untuk meningkatkan kualitas dan akses pasar, serta tampil di event internasional. Selain itu, Bambang menekankan pentingnya dukungan permodalan bagi pengrajin batik Kampung Malon melalui kemudahan akses kredit usaha rakyat dengan bunga rendah. Permodalan daripada mereka ini perlu diperhatikan. Kalau di desa wisata kan ada modal, di desa wisata itu dapat modal. Tapi kalau ini kelurahan masih belum ada. Jadi ini yang perlu difikirkan sehingga mereka bisa dapatkan permodalan, baik juga dari KUR ya, yang perlu difasilitasi. Jadi tadi sudah sampaikan, KUR ini malah semakin diperbanyak, bunganya diperkecil, jadi ini bisa dimanfaatkan oleh pembatik-pembatik kita untuk mereka berkembang naik kelas dan lain-lain. Komisi 7 DPR RI berharap batik mangrove Malon menjadi produk ekonomi kreatif unggulan Kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Jika kita lihat batik mangrove ini memang sangat unik dan menarik kan Ilham ya. Kalau misalnya kita sama-sama melihat nih lebih detail baik dari segi motif maupun pewarnaan alaminya yang berasal dari tanaman mangrove ini. Benar sekali Anggun. Selain berpotensi menjadi komoditas kreatif unggulan, batik mangrove ini juga dapat menarik para wisatawan yang ingin melihat secara langsung proses pembuatannya. Baik pemirsa, mari kita beralih ke informasi selanjutnya yang datang dari Komisi 5 DPR RI yang mendukung program transmigrasi sebagai upaya untuk pemerataan kesejahteraan. Pemirsa, dalam kunjungan kerja ke Sleman, Yogyakarta, Komisi 5 DPR RI menilai masyarakat yang pindah untuk mengikuti program transmigrasi dapat menjadi agen pemerata kesejahteraan. Dan di sini Komisi 5 DPR RI menambahkan inovasi berupa program transmigrasi Patriot dapat menjadi ujung tombak pembangunan di daerah transmigrasi. Berikut informasi selengkapnya. Program transmigrasi yang selama ini berjalan di bawah Kementerian Transmigrasi dinilai sangat relevan dan sejalan dengan upaya memajukan bangsa serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Lokot Nasution mengatakan, di masa lalu, transmigrasi hanya memindahkan kemiskinan dari satu daerah ke daerah lain. Namun, saat ini program transmigrasi bertujuan memindahkan masyarakat sebagai agen pemerataan kesejahteraan. Menurutnya, salah satu inovasi transmigrasi adalah program transmigrasi Patriot
Program ini bekerja sama dengan berbagai universitas dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa untuk ditempatkan di daerah transmigrasi dan menjadi ujung tombak pembangunan. Transmigrasi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memindahkan saudara-saudara kita sebagai agen-agen pemerataan kesejahteraan. Ini yang paling luar biasa dari Bang If ini dengan transmigrasi patriotnya. Terkait dengan relevansi Kementerian Transmigrasi hari ini, saya mau menyampaikan penting kementerian ini, apalagi dengan ide-ide luar biasa dari Bang If, khususnya buat saya itu transmigrasi patriot. Kita akan tempatkan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita ke daerah-daerah dan menjadi ujung tombak pembangunan di sana. Lokot optimis, Kementerian Transmigrasi saat ini benar-benar mampu menjadi agen kesejahteraan dan pemerataan bagi bangsa Indonesia, terutama perhatian terhadap sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di daerah transmigrasi. Menurutnya, jangan sampai produksi dari transmigran tidak tersalurkan dengan baik. Dari Yogyakarta, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Ya Anggun, kalau kita lihat dari informasi tadi ya, transmigrasi ini bukan memindahkan kemiskinan dari satu wilayah ke wilayah lain ya, namun justru memberikan pemerataan kesejahteraan di tanah air. Kalau ini Anggun sepakat banget Ilham, karena ini kalau kita lihat masyarakat yang dipindah dibekali keahlian di berbagai bidang, sehingga harapannya dapat mandiri dan menjadi agen kesejahteraan di tempatnya dia pindah. Baik pemirsa, beralih ke sorotan lainnya. Kali ini ada Komisi 2 DPR RI yang menekankan pentingnya penguatan digitalisasi pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah. Komisi 2 DPR RI menilai bahwa pada saat ini upaya pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi pelayanan publik masih terkendala birokrasi dan juga minimnya infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, Komisi 2 DPR RI menekankan peran penting Ombudsman dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak atas pelayanan publik. Nah, lalu di Komisi 2 DPR RI juga mengingatkan agar pemerintah daerah berpegang pada prinsip good governance dalam pelayanan publik, terutama akuntabilitas dan transparansi. Dan inilah berita selengkapnya. Upaya pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi pelayanan publik masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari birokrasi yang rumit hingga keterbatasan infrastruktur teknologi. Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait agar percepatan layanan berbasis digital dapat segera dirasakan masyarakat. Anggota Komisi 2 DPR RI, Aus Hidayat Nur, menyoroti berbagai tantangan dalam penerapan sistem digital di pemerintahan daerah, khususnya di Sumatera Selatan. Menurutnya, permasalahan pelayanan publik di daerah tersebut pada dasarnya sama dengan daerah lain di Indonesia. Kompleksitas birokrasi, praktik korupsi, keterbatasan akses di wilayah terpencil, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Untuk itu, Aus menekankan pentingnya peran Ombudsman dalam mengedukasi masyarakat tentang hak mereka atas pelayanan publik. Ia juga mengingatkan prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi harus menjadi landasan dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian yang penting lagi adalah pemanfaatan teknologi, informasi, penggunaan aplikasi mobile dan website pemerintah dapat mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Lebih lanjut, Aus Hidayat berharap pemerintah daerah dan DPR RI terus berkolaborasi dengan kementerian terkait agar transformasi digital dalam pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan merata. Ia menegaskan, peningkatan kualitas layanan harus seimbang dengan prinsip tata kelola yang baik, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan hingga ke daerah terpencil. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, diharapkan dengan adanya digitalisasi pelayanan, maka kualitas pelayanan publik akan meningkat. Setuju nggak Anggun? Setuju banget, karena selain itu tentunya peran proaktif dari Ombudsman dalam mengedukasi masyarakat atas hak-hak mereka juga tak kalah pentingnya. Pemirsa, usai jeda berikut akan kami hadirkan kembali informasi seputar DPR RI lainnya. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR Parlemen. Masih dari Kompleks Parlemen. Nah, pemirsa, kali ini ada berita dari Komisi 9 DPR RI yang melakukan kunjungan ke RSUD Dr. Doris Shelvadus di Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI menegaskan pentingnya kesiapan SDM tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat di RSUD tersebut. Selain itu, Komisi 9 DPR RI juga menyoroti alat kesehatan seperti alat radiologi yang belum dimanfaatkan dengan baik oleh pihak rumah sakit lantaran tidak adanya dokter spesialis. Untuk itu nih pemirsa, Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah daerah untuk kembali memetakan dan mengajukan kebutuhan dokter spesialis dengan tepat sehingga tidak terdapat kekurangan dokter spesialis. Ini terkait dengan Komisi 9 DPR RI pun juga meminta rumah sakit mengintegrasikan pelayanan kesehatan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan hingga pengambilan obat. Dan berikut informasi selengkapnya. Keterbatasan distribusi tenaga kesehatan masih terasa pada tahun 2025. Hanya 17,33% fasilitas kesehatan di Kalimantan Tengah yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar. Artinya, kekurangan tenaga kesehatan sekitar 559 akan berdampak terhadap kualitas layanan kesehatan di wilayah pedalaman dan perbatasan. Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan khusus terkait pemerataan distribusi dokter umum dan spesialis hingga ke pelosok daerah. Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuwene menyayangkan adanya kekosongan tenaga kesehatan dokter umum pada 20 puskesmas di Kalimantan Tengah. Penyebaran dokter umum maupun dokter spesialis tidak hanya ada di kota besar, namun juga harus merata hingga daerah pelosok. Untuk saat ini harus ada kebijakan yang harus dilakukan agar pemerataan dokter atau distribusi dokternya ke berbagai wilayah yang tadi saya sampaikan terpinggirkan. Nah, ini juga harus ada. Apalagi kalau bicara masalah fasilitas kesehatan, kan walaupun di sini ada rumah sakit tipe C, hampir setiap kabupaten dan kota ada rumah sakit tipe C, tapi kembali lagi bagaimana pelayanannya. Kalau misalkan belum terpenuhi dari berbagai dokter spesialis, nah ini juga akan merujuk lagi mereka untuk ke rumah sakit yang tipenya lebih tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya apakah tersedia? Jadi yang dibutuhkan bukan sekedar bangunan yang bagus, tapi yang dibutuhkan bagaimana maksimalnya pelayanan itu. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Ya Anggun, semoga pemerintah daerah dapat melakukan penataan tenaga kesehatan dengan tepat agar pelayanan kesehatan di Kalimantan Tengah bisa berjalan dengan maksimal. Ya benar banget Ilham, karena ini tentunya dengan pemerataan tenaga kesehatan ini, masyarakat yang berobat pun nantinya bisa mendapatkan pelayanan yang baik dan optimal. Baik pemirsa, kita akan balik ke berita selanjutnya. Ini ada dari Komisi 6 DPR RI yang menyetujui pengesahan pengaturan saling pengakuan sektor ASEAN untuk bahan bangunan dan konstruksi atau MRA BCM. Ketua Komisi 6 DPR RI juga menilai bahwa ratifikasi perjanjian MRA BCM ini dapat memperlancar arus perdagangan antar negara, khususnya di kawasan ASEAN. Komisi 7 DPR RI juga menambahkan bahwa pengesahan ini bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan dan biaya produk bahan bangunan sehingga memudahkan ekspor produk di regional ASEAN. Untuk selengkapnya, berikut informasi yang dihimpun tim liputan TVR Parlemen. Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan pengaturan saling pengakuan sektoral ASEAN untuk bahan bangunan dan konstruksi atau MRA BCM. Pengesahan tersebut diharapkan mampu mendorong kualitas industri nasional di kancah ASEAN. Ketua Komisi 6 DPR RI, Anggia Ermarini menilai, ratifikasi perjanjian MRA BCM dirasa mampu memperlancar arus perdagangan antar negara, khususnya di kawasan ASEAN, dengan tujuan mengurangi hambatan perdagangan dan biaya bagi produk bahan bangunan, sehingga memudahkan ekspor produk di kawasan ASEAN. Menurut saya ini memperlancar, meningkatkan, dituntut kita untuk meningkatkan kualitas, lalu kemudian juga untuk bisa meluaskan cakupan dari industri kita. Gitu. Kalau saya lihat Indonesia punya potensi yang besar di tiga itu ya, komoditi itu, kaca, semen, dan baja. Ini Indonesia lumayan besar. Ini inline juga dengan dan antara untuk bisa meningkatkan misalnya Krakatau Steel itu kan termasuk salah satu yang menjadi perhatian juga. Nah, dengan adanya ini, dengan adanya persetujuan atau ratifikasi ini bisa lebih luas lagi. Banyak harapan-harapan kalau menurut saya dengan
dengan peraturan-peraturan yang memperlancar gitu. Oke, harapan Indonesia oke lah banyak. Kita kawal karena ratifikasi ini kan persetujuan. Nanti akan ada setelah ini ada peraturan presiden. Anggia berharap kesepakatan ini dapat mendorong industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas cakupan pasar. Bondan dan Dewi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Ilham nih, tentu kita berharap banget ya nih, semoga kesepakatan MRA BCMI ini dapat mendorong industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produknya. Iya, betul sekali Anggun. Terus juga momen ini pun sekaligus dapat memperluas cakupan pasar industri tanah air. Dan kita pun juga dapat untuk unjuk gigi kualitas produk dalam negeri kita. Dan pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita kali ini. Mewakili segenap kru TVR Parlemen dan Sekjen DPD RI yang bertugas, saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya Muhammad Turilham, pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan episode berikutnya yang membahas informasi akurat dan terpercaya seputar MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Hanya dari Kompleks Parlemen.